Mas Bayu menelepon, memberitahukan tentang kematian Stella. Innalillahi, tak menyangka jika umur Stella sependek ini. Bahkan yang lebih parahnya, Stella hebat karena ingin kandungannya. Pemikiran yang pendek hingga gadis seperti Stella mau melakukan hal yang membuat ia kehilangan nyawa. Teringat bagaimana dengan angku ia menghina dan membanggakan pendidikannya. Hanya saja pendidikan belum tentu membuat seseorang berpemikiran panjang. Semoga Tuhan mengampuni semua dosa Stella. Amin. Kamu penyebab anakku mati. Kamu yang anakku. Kamu pembawa sial. Baru menginjakkan kaki di sini, mataku langsung disuguhkan pemandangan yang sangat memprihatinkan. Ibu Mas Bayu menyalakan Inur di depan para pelayat. Sebuah alasan yang tak berlogika. Kenapa Inur disalahkan atas kematian Stella? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Bukankah Mas Jaka yang pakai uang itu buat beli mobil? Inur berucap agak lantang. Tepatnya, ia berusaha menyangga semua tuduhan. Air matanya pun juga terus berjatuhan. Astagfirullahalazim. Ini acara kematian Stella. Jangan ribut, Bu, ucap Mas Bayu. Ia menarik tangan ibunya agar menjauhi Inur. Biar semua tahu, ia wanita pembawa sial. Lihat, Bay, awalnya ia buat rumah tanggamu hancur, terus mencuri uang hasil menggadaikan rumah ini buat beli mobil. Jaka kehilangan kaki karena ia ketahuan selingkuh. Dan sekarang setelah mati karena berusaha cari uang agar rumah ini tak disita bank. Dia penyebab semuanya. Seharusnya dia yang mati. Ibu Mas Bayu menunjuk Inur. Mata melotot dan suaranya sangat lantang. Hingga ini jadi tontonan semua orang yang ada di sini. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Sangga Inur sambil menyeka air mata. Ada apa ini? Tiba-tiba Jaka muncul dari arah dapur. Aku tidak salah. Bukankah ini semua gara-gara kamu, Mas? Kamu yang menginginkan mobil agar bisa menyaingi Rina, ucap Inur ke Jaka. Itu udah selesai. Kenapa dibahas lagi? Aku disalahkan ibumu. Jika kamu tidak mau menerimaku lagi, tak masalah. Lagian aku kesini hanya untuk menghargai, karena putraku bagian dari keluarga di sini. Jaka hanya diam, terpana melihat ke ibunya. Kamu pembawa sial. Pergi, pergi. Sudah, Bu, malu, tegur Mas Bayu. Biar semua tahu, Bayu, Wanda ini tak pantas hidup. Seharusnya ia yang mati, bukan Stella. Tak hentinya Ibu Mas Bayu menyalahkan Inur. Meskipun air matanya berjatuhan, ia tetap bersuara lantang. Mungkin ini namanya belum menerima kepergian Stella untuk selama-lamanya. Sudah, Bu, sudah, bentak Mas Bayu. Ibunya langsung terdiam. Ini takdir. Stella akan tersiksa jika belum dikubur. Mari kita urus proses pemakaman ini. Ikhlaskan, Bu. Doakan agar dosa-dosa Stella diampuni. Mata Mas Bayu berkaca menatap ibunya. Aku tahu betapa ia juga sangat sedih. Apapun yang terjadi selama ini, ia sangat menyayangi adiknya. Aku tahu sifatnya. Dosa. Setelah berdosa. Tidak. Setelah berjasa Bayu.
Ia hanya korban dan ini semua dosanya wanita berwajah monster itu. Wanita berwajah monster pasti julukan untuk Inur. Dulu aku dibilang menantu gila. Begitulah mulut ibu Mas Bayu. Tajam dan bahkan merendahkan orang lain tanpa ragu jika ada tak sesuai dengan hatinya. Itu makananku dari dulu. Ya Tuhan, kenapa tentang dulu teringat lagi? Bahkan saat ia mentertawakan aku gila, punya wajah kusam dan melempar uang ke wajahku, teringat dan bahkan tanpa sengaja hadir lagi dan lagi. Mungkinkah aku tak punya banyak kenangan indah di rumah ini? Proses pemakaman selesai. Kami melangkah meninggalkan kuburan Stella. Tapi sebelum aku membuka pintu mobil, tiba-tiba ibu Mas Bayu memanggil. "Ya Bu," jawabku. Ia sudah berdiri tak jauh di belakangku. Ada Mas Bayu juga di belakangnya. "Tetaplah di sini, Rin. Biarkan aku hidup tak jauh dari cucuku. Bawalah Raka ke rumah. Aku kehilangan Stella. Jangan biarkan aku jauh dari Raka." Ibu Mas Bayu menahan tanganku. Ku alihkan pandangan ke bapak dan ibu. Mereka hanya terdiam melihat. "Maaf Bu, aku dan Mas Bayu sudah bercerai." "Maaf, bagaimana mungkin aku membawa Raka kembali ke rumah itu? Tak ada niat meskipun hanya secuil. Tak ada juga yang membuat rasa ini ingin kembali. Cukup sudah apa yang kualami dan yang dilihat. Bayu belum menceraikanmu. Itu hanya sebuah surat. Dalam agama, kalian masih suami istri. Jangan biarkan rumah tanggamu hancur. Hiduplah yang damai di rumahku." Tanganku belum dilepas. Ibu Mas Bayu seperti memohon. "Rina," Mas Bayu memanggil. Bisa dirasakan tatapan matanya juga berharap. Aku akui rasa sayang masih ada meskipun hanya sedikit. Kami menikah dulunya atas rasa cinta. Bahkan kenangan indah kami masih teringat. Tapi semua itu berhasil dikalahkan dengan sebuah pemikiran. Pemikiran jika aku kembali bukan kebahagiaan yang diperoleh, tapi justru sengsara dan makan hati. "Bayu, bawalah istrimu pulang. Arwah Stella pasti senang melihatnya. Rumah kita ramai lagi." Ibunya menoleh ke belakang. Namun Mas Bayu hanya terdiam menatapku. "Bayu, jangan diam aja. Ibu tahu kamu masih mengharapkan Rina. Jangan biarkan istrimu pergi." "Bu, maaf aku harus pulang. Raka ditinggal bersama Yana. Sebentar lagi Yana juga ke kampus," ucapku berusaha agar tangan terlepas dari ibu Mas Bayu. "Telepon Yana, bawakan Raka. Aku tak akan mengganggumu menulis. Aku juga nggak bakalan menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah. Cukup urus anakmu aja. Yang penting Bayu bahagia dan rumah tidak sepi." Justru aku kasihan pada ibu Mas Bayu. Ia terlihat stres dengan kematian Stella. Bisa dimaklum karena kematian anak pasti meninggalkan kesedihan terdalam. Tapi aku bisa apa? Menghilangkan kesedihannya. Tak mungkin mengorbankan kenyamanan diri sendiri. Semakin melihatnya begini, semakin membuatku takut. Mungkinkah ini namanya tentang kesehatan mental? "Bu Ida, maaf, aku harus bawa Rina pulang." Lalu bapak menoleh padaku. "Ayo kita pulang Rin," ajak bapak. "Iya pak," jawabku sambil mengangguk. "Tunggu pak, biarkan mantuku pulang ke rumahku."
Maaf Bu Ida, Rina sekarang statusnya bukan istri Bayu lagi. Surat resmi perceraian mereka sudah keluar. Aku tahu Bapak tak mengizinkan jika aku kembali seperti dulu, tepatnya bernasib seperti dulu. Permisi Bu, ucapku. Lalu tanganku dilepas dengan tatapan yang tak bisa ku artikan. Sudah setahun semenjak kematian setelah aku tak pernah berjumpa Mas Bayu ataupun ibunya. Bahkan biaya membesarkan Raka hanya dariku seorang. Seperti ditelan bumi, ia juga tak pernah menghubungi, sekedar menanyakan anaknya. Hanya Jaka yang sering terlihat di lampu merah. Tolong datanglah ke rumah, ibuku sakit parah. Ibu ingin bicara denganmu Rina. Sebuah pesan WA masuk dari Mas Bayu. Aku terpanah membacanya. Sudah lama kami tak berjumpa. Ada rasa kesal karena ia mengabaikan kewajiban terhadap Raka. Aku janji ini terakhir kalinya kamu direpotkan oleh ibuku. Tolong datanglah. Ini pesan yang kedua kali. Hanya dibaca tanpa dibalas. Tak ingin mengulangi masalah yang sama adalah faktor kenapa aku enggan ke sana. Ibuku sakit parah. Aku tahu kamu tak ingin ke sini. Aku mohon, ini hanya sebentar. Aku janji, jika perlu bawalah Bapak jika kamu merasa risih. Berbagai pertimbangan, akhirnya aku pergi ke rumah ibu Mas Bayu. Sedang menyetir mobil, banyak pertanyaan dalam benakku. Sakit apa ibunya? Kenapa ingin berjumpa denganku? Terima kasih bersedia datang. Ibu ada di kamarnya, Rin. Tapi rasa ragu untuk masuk. Kami sudah cerai dan tak mungkin aku masuk ke kamar ibunya. Ada Empoleha juga, Rin. Empoleha. Alisku bertaut berucap, iya, bahkan juga ada Mbak Inur. Iya Mas, jawabku. Aku putuskan masuk setelah mendengar nama Inur dan Empok Leha. Ada apa ini? Kenapa Mas Bayu mengumpulkan kami di kamar ibunya? Rina, sapa Inur. Terlihat air matanya membasahi pipi. Kupalingkan pandangan ke ranjang. Ya Tuhan, ibu Mas Bayu terbaring lemah. Badannya makin kurus dan mukanya pucat. Sakit apa dia? Apa kabar Mbak? Baik, masuklah. Ibu ingin bicara Rin, jawab Inur. Kalau gitu, aku tunggu di luar. Lalu Mpok Leha berlalu keluar kamar. Aku mendekati ranjang. Saat melangkah, ibu Mas Bayu menatap dengan meneteskan air mata. Tatapannya meluluhkan hati. Rina, maaf, ucap ibu Mas Bayu. Suaranya pelan, namun jelas terdengar. Aku juga minta maaf Bu, jawabku, mulai duduk di tepi ranjang. Lalu ia memegang pergelangan tanganku. Ibu sudah makan, minum obat, tanyaku. Maafkan Stella. Dek, bukan menjawab, justru minta maaf tentang Stella. Ucapan ibu Mas Bayu berhasil membuatku terkejut. Jadi karena ingin meminta maaf, aku diminta ke sini. Padahal aku sudah memaafkan yang terjadi, termasuk masalah Stella. Iya Bu, iya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ada rasa lega setelah kata maaf terucap. Justru aku sedih melihat kondisinya kini. Sepertinya sakit ibu Mas Bayu parah. Stella datang. Hah? Ucapan ibu Mas Bayu terdengar aneh. Bagaimana mungkin orang meninggal bisa datang? Ibu sering mengigau tentang kedatangan Stella.
kata Mas Bayu yang berdiri di ambang pintu. Ibu minta maaf pada kita, Rina. Terus juga sama Mpok Leha, ucap Inur. Ternyata untuk sebuah permintaan maaf kami berkumpul di kamar ini. Alhamdulillah semuanya sudah saling memaafkan. Dan baru saja aku di ruang tamu ingin melangkah pergi, tiba-tiba langkahku terhenti mendengar jeritan Mas Bayu. Jeritan tentang ibunya sudah pergi untuk selama-lamanya. Ibu, ibu. Dari cerita Mas Bayu, selama ini gajinya habis buat berobat ibunya. Ibunya stres berat setelah kematian Stella. Itulah awal dari ibunya sakit. Kesibukan selama ini hanya untuk mengurus ibunya. Bahkan kewajiban sebagai bapak terabai demi kewajiban sebagai anak. Mungkin kesendirianku sampai mati. Jika suatu saat kamu menemukan penggantiku, jangan pernah memberi kabar dan jagalah Raka. Itu pesan Mas Bayu. Ia sama sekali tidak meminta rujuk. Sesuai janji, kedatanganku hanya demi ibunya. Entah kenapa kematian ibu Mas Bayu membuatku meneteskan air mata. Aku sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Entah sampai kapan, jika Tuhan berkehendak, status janda membesarkan Raka dengan terus menjadi penulis, jualan online dan usaha rumah makan. Bahkan 3 cabang rumah makan Padang sudah dibuka. Alhamdulillah, semuanya menghasilkan serta menciptakan lapangan kerja. Usaha jualan skincare tetap di rumah sebagai gudang. Dan dari hasil jualan skincare, 3 rumah petak sudah terbangun untuk dikontrakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika tekun belajar, pasti bisa. Harapanku adalah Raka bisa menuntut ilmu hingga ke Arab. Ya, aku ingin ia mendalami agama. Seandainya nyawaku dicabut yang kuasa, doa anak yang utama selain doa orang tua. Itulah pemikiranku. Beberapa tahun kemudian, Yana diwisuda. Gelar dokter berhasil diraih. Aku, ibu dan bapak sampai menangis terharu. Dan tak lama kemudian, ia diterima PNS dan tugas di rumah sakit daerah. Bahkan sekarang, ia sudah menikah dengan Kelvin yang berprofesi juga sebagai PNS. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan berkehendak. Dari yang terbawah bisa di atas. Saat di atas, jangan lupa mengulurkan tangan untuk yang di bawah. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak. Miskin bukan berarti bodoh. Kebodohan adalah bagi mereka yang tidak ingin belajar atau bagi mereka yang belajar tapi tak mengamalkan. Pengalaman juga ilmu selain di sekolah. Berilmu juga harus disertai akhlak yang baik. Itulah nasihat Bapak. Setiap manusia pasti akan mati, tidak pandang kaya miskin, berpendidikan atau tidak, dan yang tua maupun muda. Stella dan Ibu Mas Bayu punya kenangan yang tertulis dalam lembaran hidupku. Semoga mereka tenang di alam sana. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.